Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selalu sekio dimanapun kalian berada. Kembali kita lanjutkan pembahasan persiapan UTBK SNBT 2025 bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, ini merupakan bagian kelima dari 100 bagian yang akan kita bahas. Soal pertama, dari deret geometri, diketahui U4 berbanding U6 sama dengan P, dan U2 dikali U8 sama dengan seper P. Maka nilai dari U1 adalah solusinya. Nah, di sini kita punya, ingat, untuk deret geometri, UN-nya itu adalah A dikali R pangkat N kurang satu. Oke, ini ya. Oke, ini yang kalian ingat. Ya, kita. Nah, sehingga kita peroleh di sini U4 itu sama saja dengan AR pangkat 3 karena indeksnya N-nya berkurang satu. Dikali, nah, dibagi U6 AR pangkat 5. Nah, ini sama dengan P. A-nya boleh kita coret, A-nya. Pangkat 3 dengan pangkat 5, ini sisa bersisa seper R pangkat 2 sama dengan P. Atau kalau kita tukar P dan R pangkat 2, kita peroleh begini, R pangkat 2 itu adalah seper P. Ini boleh ditukarkan ya. Oke. Kemudian U2. U2 AR dikali AR pangkat 7. Nah, ini sama dengan seper P. Oke, itu ya. Nah, AR dikali AR pangkat 7 ini adalah A kuadrat dikali R pangkat 8 sama dengan seper P. Di sini ada R pangkat 8, sedangkan kita punya R pangkat 2. Nah, ini kedua ruas kita pangkatkan 4, sehingga kita peroleh R pangkat 8 sama dengan seper P pangkat 4. Oke, ini satu pangkat 4 tetap satu ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini A kuadrat dikali seper P pangkat 4 itu sama dengan seper P, nah seper P. Jadi A kuadrat itu adalah P pangkat 4-nya sini, P pangkat 4 per P, atau sama dengan P pangkat 3. Jadi A itu adalah akar dari P pangkat 3. Nah, akar dari P pangkat 3 ini adalah P akar P. Oke, itu ya. Jadi jawabannya adalah E. Soal selanjutnya. Seper satu tambah P pangkat 5 dikali seper satu kurang P pangkat min 7 dikali P kurang satu per satu tambah P pangkat min 6 adalah solusinya. Nah, di sini ingat seper satu tambah P pangkat 5 ini sama saja dengan seper satu tambah P pangkat 5. Karena satu pangkat 5 itu tetap satu ya. Nah, lihat coba di sini ada pangkat minus. Kalau ada pangkat minus, ini boleh kita balik. Jadinya satu kurang P pangkat 7 per satu pangkat 7. Nah, ini tetap satu ya. Oke. Nah, ini di sini juga ada pangkat min 6. Jadi boleh kita balik menjadi satu tambah P pangkat 6 di sini per P kurang satu pangkat 6. Oke, gitu. Ingat, pangkatnya genap. Kalau pangkat genap, ini boleh kita ubah menjadi satu kurang P pangkat 6. Jadi boleh ditukarkan ya.
Jadi kalau kita punya A kurang B pangkat 6, ini sama saja dengan B kurang A pangkat 6. Nah, gitu. Kalau dia pangkatnya genap. Oke, dari sini bisa kita coret beberapa. Ini. Nah, di sini. Di sini ada satu tambah P pangkat 6, sedangkan di sini satu tambah P pangkat 5. Jadi boleh kita coret ini. Pangkatnya sisa pangkat satu atau bersisa satu tambah P. Demikian juga ini pangkat 7 dikurang 6 sisa satu. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari ini adalah satu kurang P dikali satu tambah P. Nah, ini kan selisih dua bilangan kuadrat. Jadi, satu kali satu kuadrat, dikurang P kali P kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah B. Satu dikurang P kuadrat. Soal selanjutnya. Jika A adalah matriks 2 5 1 3 dan B 5 4 1 1, maka determinan dari A kali B pangkat min satu adalah solusinya. Nah, pangkat min satu di matriks itu adalah inverse ya. Oke, jadi solusinya, nah ini kita peroleh. Nah, kita mau cari determinan dari A kali B pangkat min satu. Nah, kita pakai cara cepat. Ingat, pangkat min satu maka dia seper. Oke, jadi ini sama saja dengan seper det A kali det B. Ini untuk berlaku perkalian ya. Oke, jadi ini sama dengan seper det A. Ingat determinan, kita bahas pada bagian keempat. 2 kali 3 6. Ini 6 dikurang 5 kali satu 5. Berarti hasilnya adalah 1. Dikali det B. 5 kali satu 5 dikurang 4 kali satu 4. Hasilnya juga 1. Oke, jadi 1. Sehingga kita peroleh 1 per 1 sama dengan 1. Jadi determinannya adalah C1. Soal selanjutnya. Jika kombinasi R dari N menyatakan banyaknya kombinasi R elemen dari N elemen dan kombinasi 3 dari N sama dengan 2N, maka kombinasi 7 dari 2N adalah solusinya. Oke, di sini kita punya kombinasi 3 dari N. Itu sama dengan 2N. Maka ini bisa kita urai menjadi N faktorial per N kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini sama dengan 2N. Oke. Nah, sekarang N ini boleh kita urai menjadi N kali N kurang satu, N kurang 2, N kurang 3 faktorial. Dibagi N kurang 3 faktorial dikali 6 ya. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali satu. Nah, 6. Ini boleh kita coret. Nah, oke. N-nya juga boleh dicoret ini. Sehingga kita peroleh N kurang satu kali N kurang 2 itu sama dengan 12. 12 ini adalah 3 kali 4. Oke, N kurang satu dengan N kurang 2 lebih besar N kurang satu. Jadi N kurang satu itu pasangannya adalah 4. Sehingga kita peroleh N kurang satu sama dengan 4 atau N sama dengan 5. Oke, kita ganti N-nya 5. Sehingga kombinasi 7 dari 2 kali 5, 10. Ini sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 7. 3 faktorial kali R faktorial, 7 ya. Oke, 10-nya kita ubah. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, ini jadinya 3 faktorial itu 6.
kali 7 faktorial. Oke, 7-nya habis. 6 dengan 9 masing-masing bagi 3. Sisa 3 di sini 2. 8 bagi 2 4. Nah, hasil akhirnya adalah 10 kali 3 kali 4 atau 120. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Diketahui matriks A 5 tambah X, X, 5, 3X. Dan B 9 min X, 7 4. Jika determinan A dan determinan B sama, maka harga X yang memenuhi adalah solusinya. Oke, nah ini kedua determinan det A sama dengan det B. Oke, nah ingat determinan itu ini berarti determinan A 5 tambah X dikali 3X dikurang X kali 5 atau 5X ya. Nah ini sama dengan 9 kali 4 36 dikurang min 7X. Oke, nah ini kita kali X kali 3X itu 3X kuadrat. 3X kali 5, 15X. Dikurang 5X. Nah ini min kali min 7X. Ini plus 7. Pindah menjadi min 7X. Kurang 36 sama dengan 0. Oke. Nah jadinya di sini 3X kuadrat. 15X kurang 5X kurang 7. Ini tersisa 3X. Dikurang 36 sama dengan 0. Atau kita sederhanakan masing-masing bagi 3. X kuadrat tambah X kurang 12. Nah ini faktornya adalah plus 4 kurang 3. Sama dengan 0. Jadi X-nya adalah min 4 atau ini min plus 3. Oke, jadi jawabannya adalah 3 atau min 4. C. Soal selanjutnya. Banyaknya bilangan genap 5 digit yang memuat angka 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah solusinya. Oke, banyaknya bilangan genap 5 digit yang memuat angka 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah. Nah, oke. Jadi kita mau buat bilangan 5 digit. Jadi boleh kita buat 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa harus 5 kotak? Karena kita mau buat 5 digit. Oke. Nah, di sini, ingat di sini maksudnya adalah 5 digit yang berbeda ya. Oke, karena eh, bilangannya harus genap, maka ciri-ciri bilangan genap ini satuannya harus genap. Oke, satuannya genap. Jadi kalau satuannya genap, maka pasti dipastikan itu adalah bilangan genap. Oke, jadi
untuk satuan di sini, ini yang memenuhi adalah 4 dan 6. Jadi ada dua bilangan. Oke, ya, angka 4 dan 6. Nah, salah satu dari 4 dan 6 ini akan digunakan di sini. Jadi, sudah satu terpakai ya. Di sini tersedia 5 angka. Oke. Nah, jadi di sini kemungkinan bilangan yang memenuhi di sini tinggal 4. Oke, terpakai lagi satu, sisa 3, sisa 2 dan satu. Jadi jawabannya tinggal kita kalikan. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, kali satu 24, kali 2 48. Jadi banyaknya bilangan genap 5 digit yang berbeda yang memuat angka 3 4 5 6 dan 7 adalah 48. Soal selanjutnya. Banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berbeda dan habis dibagi 5 yang disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3 sampai 9 adalah solusinya. Nah, oke. Jadi kita mau buat bilangan 3 angka ya. Jadi kita buat dulu 3 kotak. Nah, satu, 2, 3. Oke, itu ya. Nah, karena di sini nanti ada ingat ciri-ciri habis dibagi 5 ini kalau satuannya 0 atau 5. Oke, itu habis dibagi 5 ya. Oke, untuk lebih mempermudah kita buat dua kotak saja. Karena satuannya di sini yang memenuhi ada dua, yaitu angka 0, berarti ada satu, dan di sini angka 5 ada satu. Oke. Nah, di sini angka 0 terpakai. Kita lihat dulu 0, berarti nolnya kita hapus. Sisa ada 9 angka yang boleh di depan. Oke. Berkurang lagi satu, sisa 8. Jadi 9 kali 8 kali satu. Ini 72. Oke. Kemudian di sini angka 5 yang terpakai sebagai satuan. Berarti angka 5 hilang ya. Nah, kemudian angka 0 tidak boleh di depan. Jadi ada dua angka yang tidak boleh di depan. Yaitu angka 0 dan 5. Karena 5 sudah terpakai di belakang. Jadi sisa 8 angka yang boleh di sini. Nah, ini oke. 8 sudah satu angka di belakang, di sini satu angka terpakai. Nah, 0 boleh di tengah. Jadi di sini ada 8 yang boleh lagi. Oke. Oh, sorry. Nah, jadi 8 kali 8 kali satu atau 64. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 4 6, 7 tambah 3 13. Atau 136. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Dari angka 1, 2, 3, 4 dan 5 akan dibuat bilangan 3 angka berbeda yang kurang dari 400. Banyaknya bilangan yang terbentuk adalah solusinya. Oke. Nah, di sini karena akan dibuat 3 angka berbeda yang kurang dari 400. Jadi kita buat 3 kotak. Oke. Nah, di sini. Ingat kurang dari 400. Artinya ratusannya tidak boleh lebih dari 4 ya. Atau sama dengan 4. Ini satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, di sini angka 5 tidak boleh. Karena kalau di sini angka 5, maka kita akan peroleh bilangan 500-an. Atau lebih dari 500. Padahal yang diminta harus kurang dari 400. Begitupun angka 4 tidak boleh di sini. Karena masih lebih dari 400 ya. Jadi yang boleh adalah angka 3, 2, 1. Jadi ada sebanyak 3 angka yang boleh di sini.
Oke. Nah, dari ketiga angka ini, satu akan digunakan di sini. Nah, jadi dari angka-angka yang tersedia ini satu berkurang ya. Jadi sisa 4 angka. Di sini 4, kemudian di sini sisa 3. Oke, tinggal dikalikan 3 kali 4, 12. 12 kali 3 sama dengan 36. Jadi banyaknya bilangan adalah 36. Soal selanjutnya. Jika A, B solusi dari sistem persamaan kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X sama dengan 19. X tambah Y kuadrat sama dengan 1. Maka nilai dari A kurang 4B yang terbesar adalah solusinya. Oke, nah ingat kita mau cari bilangan A kurang B yang terbesar ya. Oke, ingat A, B karena dia solusi berarti ini A-nya ini adalah X, B-nya ini adalah Y. Nah, dari kedua persamaan ini boleh langsung kita eliminasi, kita kurang. Oke, X kuadrat. Y kuadratnya habis. Min 2 min 2X dikurang X min 3X sama dengan 19 kurang 1, 18. Atau X kuadrat kurang 3X kurang 18 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan ya. Berarti X kali X. Nah, karena min 3 berarti harus minnya yang banyak. Min 6. Nah, di sini tambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 6 atau X sama dengan min 3. Nah, kita peroleh X sama dengan 6. Maka Y sama dengan, ini kita ganti saja 6 di sini X-nya. Jadi Y kuadrat ini kita peroleh 1 kurang 6. Nah, ini tidak memenuhi ya. Karena tidak ada bilangan kuadrat untuk real itu yang hasilnya negatif. Oke, kemudian X sama dengan min 3. Maka kita peroleh Y kuadrat itu sama dengan 1 tambah 3 atau sama dengan 4. Kalau begitu, Y sama dengan plus minus 2. Oke. Nah, karena di sini kita minta yang terbesar dan di sini bilangannya negatif, maka kita pilih Y yang negatif agar kita peroleh hasil yang besar. Jadi A kurang 4B agar terbesar, maka A-nya tadi 6 dikurang 4 kali min 2. Kenapa bukan plus 2? Karena kalau di sini plus 2, kita akan dapat bilangan yang terkecil, bilangan kecil ya. Sedangkan di sini yang terbesar. Jadi di sini 6 tambah 8 atau sama dengan 14. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 14. Soal selanjutnya. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibuat bilangan 3 angka berbeda yang kurang dari 400 tetapi lebih dari 100. Banyaknya bilangan yang terbentuk adalah solusinya. Nah, oke. Nah, di sini sama kita akan buat bilangan 3 kotak ya ini. Nah, kita cari dulu yang kurang dari 400. Nah, kurang dari 400. Oke, ingat ratusannya yang boleh hanya 3, 2, dan 1. Oke, jadi ada sebanyak 3 di sini ya. Kemudian terpakai 1, sisa 4. Terpakai 1 lagi, sisa 3. Jadi banyaknya ini adalah 33 kali 4 kali 3. 36. Kemudian kita cari yang 100. Nah, ini ingat kita cari yang kurang dari 100. Karena yang diminta nanti adalah kurang dari 100 tapi lebih dari kurang dari 400 dan lebih dari 100. Oke, kita cari, kita kurangkan nanti.
Nah, ada tidak bilangan ratusan yang kurang dari 100? Nah, ini tidak ada ya. Berarti ini adalah nol. Oke. Nah, berarti ini bilangannya ini bilangan yang X-nya ini lebih dari 100, tetapi kurang dari 400, itu sebanyak 36 dikurang nol atau sama dengan 36. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 36. Demikian pembahasan kita pada bagian kelima ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, jika ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan setiap nomor, boleh dituliskan di kolom komentar.